Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pengujian mekanik yang sangat penting, yaitu pengujian fatigue atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai uji lelah. Jadi fatigue adalah salah satu bentuk kegagalan dari struktur yang dikenakan beban dinamis dan tegangan yang fluktuatif. Sebagai contoh, kita bisa mengetahui seperti jembatan, pesawat terbang, berbagai komponen mesin di dalam aplikasinya, di dalam pemakaiannya akan mengalami beban yang dinamis dan beban yang fluktuatif. Artinya, mereka akan mengalami pembebanan yang bisa mengakibatkan kegagalan berupa kegagalan fatigue ataupun kegagalan lelah. Nah, berbeda dengan kegagalan akibat beban statik seperti pada pengujian tarik, benda ataupun suatu produk bisa mengalami kerusakan, bisa mengalami kegagalan lelah ataupun fatigue, meskipun beban dinamis, beban fluktuatif yang diberikan itu di bawah kekuatan material. Jadi, meskipun beban yang diberikan itu tidaklah mencapai beban ataupun kekuatan dari material, maka bila material mengalami beban dinamis ataupun beban fluktuatif, material masih mungkin bisa mengalami kegagalan fatigue ataupun kegagalan lelah. Fatigue adalah jenis kegagalan yang paling banyak terjadi dan diperkirakan sekitar 90% kegagalan produk logam akibat fatigue. Tentunya kita jarang sekali menemukan produk yang kita beli, misalnya kita membeli sepeda, kita membeli motor, akan rusak ataupun ada komponen yang patah ketika baru sekali dipakai. Biasanya setelah beberapa lama dipakai, 1 tahun, 10 bulan, 2 tahun, mungkin bisa mengalami patah akibat pembebanan fatigue. Jadi dikarenakan produk kita jarang rusak setelah sekali dipakai, tapi biasanya telah berulang-ulang, maka kegagalan fatigue inilah kegagalan yang paling sering terjadi. Dialami oleh produk yang kita punya, dialami oleh produk yang kita pakai. Baja itu adalah umumnya bersifat ulet, terutama baja karbon rendah ataupun baja karbon medium. Berbagai macam produk yang kita punyai mungkin terbuat dari baja, banyak yang terbuat dari baja karbon rendah, dan ketika dia patah akibat kegagalan fatigue, biasanya kegagalannya itu bersifat getas. Bagaimana ciri kegagalan itu bersifat getas akan kita bahas nanti ketika kita membahas contoh-contoh kasus pada kegagalan fatigue. Jadi di sini disebutkan bahwa meskipun material tersebut bersifat ulet, tetapi ketika dia patah secara fatigue ataupun mengalami patah lelah, maka material tersebut patahnya itu mempunyai karakteristik patah getas. Proses kegagalan fatigue itu mempunyai beberapa tahapan, yaitu tahapan pengintian, kemudian tahapan perambatan, dan tahapan final fracture. Dan umumnya permukaan patahan itu adalah tegak lurus arah pembebanan. Jadi kalau arah pembebanan pada arah aksial, maka arah perambatan retakannya akan tegak lurus pada arah terhadap arah aksial tersebut. Nah, ini adalah ilustrasi ataupun contoh kasus bagaimana produk kita seperti sepeda mengalami kegagalan akibat pemakaian setelah bertahun-tahun dan kemudian patah getas, patah akibat fatigue. Benda mengalami kegagalan fatigue disebutkan akibat telah melalui pembebanan yang bersifat dinamis, pembebanan yang bersifat fluktuatif. Nah, di dalam kita melakukan pengujian fatigue di laboratorium, maka kita berusaha untuk menduplikasi kondisi pembebanan
pada saat pemakaian. Sehingga di dalam pengujian ketik kita akan melakukan pembebanan yang bersiklus. Nah, pembebanan tersebut dapat berupa pembebanan aksial, yaitu adalah tarikan tekanan, dapat juga fleksural, yaitu bending, ataupun torsional, ataupun twisting. Nah, modus pembebanan bersiklus itu ada yang disebut sebagai reverse stress cycle, yaitu amplitudonya simetris di sekitar nilai tegangan 0. Jadi misalnya ini adalah nilai tegangan 0, ini adalah tegangan pada sumbu Y, dan ini adalah waktu pada sumbu X. Maka nilai amplitudonya itu adalah simetris baik pada arah tekan maupun pada arah tarikan. Yang berikutnya adalah repeated stress cycle. Jadi mempunyai siklus yang serupa tetapi posisi amplitudonya itu tidak simetris. Jadi nilai 0 di sini tidaklah di tengah-tengah antara amplitudo tarikan dan tekanan. Seperti contoh di sini, bahwa nilai 0-nya tidak simetris. Kita lihat di sini nilai tarikan lebih besar dibandingkan dengan nilai tekanan. Nah, bisa juga kemudian yang bersifat random stress cycle. Jadi nilai tegangan bervariasi secara random baik amplitudo dan juga frekuensi. Jadi amplitudonya, nilai di sumbu Y-nya bervariasi, begitu juga nilai di sumbu X. Kemudian ada beberapa terminologi penting yang berkaitan dengan pengujian fatigue. Jadi kurva yang ada di sini adalah bukan kurva data pengujian tarik, tetapi kurva yang ada di sini adalah yang disebutkan di dalam slide sebelumnya adalah kurva untuk pengujian. Jadi kita memberikan modus pembebanan selama pengujian dan ini adalah contoh kurva pengujian ataupun kurva pembebanan pada saat pengujian. Nah, di antara terminologi yang terkait kepada kurva pembebanan adalah mean stress ataupun tegangan rata-rata yang merupakan tegangan maksimum ditambah tegangan minimum dibagi dengan 2. Yang berikutnya adalah range of stress yang bisa kita definisikan sebagai selisih dari tegangan maksimum dan tegangan minimum pada saat pengujian. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tegangan maksimum dan ini adalah tegangan minimum. Yang berikutnya adalah stress ratio, yaitu rasio antara tegangan minimum dan tegangan maksimum. Jadi kalau kita lihat di sini, tegangan minimum bisa bernilai negatif, artinya nilai rasio ini juga bisa bernilai negatif. Yang berikutnya adalah stress amplitude, yaitu adalah nilai dari range of stress dibagi dengan 2 atau nilai tegangan maksimum dikurangi tegangan minimum dibagikan dengan 2.